Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai dengan saat ini ada pertanyaan-pertanyaan, Guru. Pertanyaan yang penting kita jawab itu kan di Indonesia ini kan sudah ada pemilu dan pemilu kada ya di daerah masing-masing. Ini sudah selesai. Tapi masalahnya itu berkaitan dengan situasi terkini, Guru. Ini selalu yang menang itu selalu oligarki. Benarkah demikian? Oke, kita bisa rasakan itu bahwasanya memang ya demikian. Yakni kadang apa yang diinginkan rakyat itu tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Yang diinginkan rakyat dengan elit partai berbeda yang dimenangkan elit partai. Kemudian aturan bisa dibikin sesuai dengan keinginan siapa yang punya kekuasaan itu, punya harta, ya oligarki lah sebutannya. Oke. Di oligarki inilah yang demikian mengatur. Nah, kemudian sebenarnya mekanisme yang benar, Guru, sesuai dengan syariat Islam itu seperti asalah kekuasaan ini, Guru. Oke, kalau kita lihat dalam sejarah ya Rasulullah teladan terbaik kita untuk urusan kepala daerah itu ya beliau yang tunjuk. Ya, beliau tunjuk, beliau verifikasi kelayakannya karena prinsipnya kepala daerah itu kan wakil dari kepala negara. Ya, apa pembantu kepala negara untuk menjalankan hukum. Dan yang terpenting itu adalah hukum Islam yang dijalankan. Jadi ketika dalam sistem Islam ya, baik itu nabi, para khalifah setelahnya yang mengangkat kepala daerah itu adalah kepala negara secara langsung. Ya, bukan diserahkan kepada rakyat. Hanya saja memang rakyat ya, masyarakat di daerah tersebut itu punya hak untuk mengadukan syakwa, tuntutan. Sehingga siapa yang ditunjuk oleh kepala negara untuk menjadi kepala daerah, kalau rakyat tidak senang, maka kepala negara ya wajib untuk menggantinya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah, ya dilakukan juga oleh khalifah-khalifah setelahnya. Bahkan kadang ketidaksukaan itu bukan karena pengkhianatan, bukan karena Hmm. ketidakpiawaian kepala daerah. Ya kadang persoalan yang lain. Ada sahabat yang ketika memimpin sholat, ya, seperti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, mimpin sholat itu kepanjangan. Ya, Hmm. kemudian ada satu masyarakat yang dipimpin itu mengadukan kepada Nabi, itu sholatnya Sa'ad tidak bagus. Ya. Maka ini persoalan meskipun kepala negara yang nunjuk, ya, maka kemudian diselesaikan persoalan tersebut ya. Ada yang diganti ya, gara-gara terlalu pinter oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Hmm. Jadi seperti itu, terlalu pinter rakyatnya tidak bisa mengimbangi. Nah itu dianggap sebagai sesuatu yang menyusahkan umat. Sehingga Hmm. dipecat oleh Khalifah Umar. Mungkin diletakkan di tempat yang cocok. Jadi prinsipnya sederhana begitu. Kepala daerah dipimpin oleh ditunjuk oleh kepala negara untuk menjalankan hukum syariat sebagaimana Rasul ketika mengutus Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz bin Jabal ya, dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman sebagai gubernur beliau di sana, itu ditanya ya, bagaimana engkau akan memutuskan perkara. Maka Sayyidina Mu'adz kan jawab dengan kitabullah dan seterusnya itu. Artinya memang verifikasi awal ini kepala negara yang dia punya tanggung jawab. Begitu Ustaz. Oke, Guru. Dengan demikian sebenarnya lebih simpel sebenarnya ya. Dalam mekanisme Islam itu lebih simpel. Tinggal kepala negara itu menunjuk saja yang Nggih, bertugas di nggih. wilayahnya. Demikian. Nggih, Luar biasa, sebetulnya Guru. kan kalau kasus ada masyarakat tidak begitu senang itu ya mudah. Entah terpilih awalnya dengan bagus, entah itu misalnya kepala negara aja yang milih. Kalau masyarakat mayoritas tidak senang mestinya diganti ya. Meskipun itu tidak ada kesalahan. Jadi seperti Meskipun itu, tidak ada kesalahan sederhananya ya. begitu. Nggih. Iya. Jadi sebagai pemimpin di daerahnya, ketika yang di atasnya itu mengganti ya harus terima apa adanya. Artinya dengan lapang dada gitu ya.
meskipun tidak ada kesalahan sebenarnya. Nggih, Guru, ternyata dengan Islam ini ternyata menjadikan lebih mudah sebenarnya, tidak seribet di sistem demokrasi ini. Demikian, Guru, nggih. Nggih, nggih, nggih. Dan yang lebih penting sebetulnya ya bukan mengganti orang, tetapi orang ini mau ngatur dengan apa. Ya, kalau misalnya masyarakat tidak senang, tetapi orang ini memang taat menjalankan sistem Islam. Masyarakatnya tidak senang itu dilihat karena apa? Kalau memang Hmm, perkara-perkara seperti tidak senang karena kepala daerahnya kalau ngimami begini misalnya, ngimami sholat kalau dulu ya, maka itu ya bisa nggih. diganti. Kalau tidak senangnya itu karena persoalan yang perlu diklarifikasi, maka perlu dihadapkan itu antara kepala Nggih. daerah dengan masyarakat. Dikonfrontasi sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya, ketika gubernur beliau Sa'id bin Amir itu dilaporkan oleh masyarakat. Jadi Hmm, dikonfrontasi masalah selesai ya. Kalau kira-kira tidak bisa ketemu, ya memang bisa diganti. Kan kepala daerah itu jabatan amanah ya, amanah yang penting itu amanah menjalankan hukum Islam itu terlaksana, mengurus rakyat dengan hukum-hukum Islam itu bisa berjalan dengan baik ya. Sehingga tidak masalah seperti itu. Insya Allah sederhana. Nggih. nggih, Guru. Terima kasih, Guru, yang sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan mekanisme eh, bagaimana kekuasaan di dalam Islam, Guru. Oke, demikian bincang-bincang kita. Terima kasih, Guru. Ya Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.